Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada kisah Ghazwah Uhud. Ghazwah Uhud fi Syawal sanata. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah perang Badar. Kisah perang Badar yang jatuhnya pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Sudah tuntas kita bahas. Sekarang kita masuk pada pembahasan Ghazwah Uhud. Perang Uhud ini jatuh pada bulan Syawal. Pertengahan bulan Syawal pada tahun ketiga. Sumya Uhud, dinamakan Uhud adalah ditawahhudihi min baini tilkal jibal. Jadi dinamakan perang Uhud ini apa? Karena kejadian peperangan ini letaknya di bawah gunung Uhud. Jadi perangnya nggak di atas gunung, tetapi gunung Uhud ini dijadikan tempat buat bagaimana antara peperangan kaum muslim dan orang kafir itu nanti bisa satu arah saja. Yang nantinya kita akan bahas latar belakang dan sebab terjadinya perang Uhud ini. Dinamakan perang Uhud juga Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Jadi gunung Uhud adalah gunung yang gunung yang mencintai, dan banyak orang yang mencintai tentang gunung Uhud ini karena memang sejarahnya. Sejarahnya di sini kita bisa mengambil nanti banyak kisah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari gunung Uhud ini. Yang letaknya adalah kalau dari kota Madinah, dari kota Madinah sekitar 5,5 kiloan, sekitar 5 kiloan dari kota Madinah ke gunung Uhud. Jadi kalau dulu kan mungkin banyak sekali bebatuan kalau sekarang kalau dari kota Madinah ke gunung Uhud mungkin bisa ditempuhnya lebih cepat kalau pakai kendaraan. Jadi peperangan Uhud ini, jadi Ghazwah Uhud ini terjadi yang asalnya adalah kisahnya ketika dalam perang Badar. Yang pertama adalah pada perang Badar kaum musyrik, orang-orang kafir mengalami kekalahan. Jadi orang kafir ini mengalami kekalahan sama orang-orang muslim, yang mana orang muslim pada waktu itu cuma 300 orangan, 313 ataupun 315 yang mengatakannya antara itu. Dan sedangkan orang kafir ini yang dipimpin oleh Abu Jahal dan orang-orang pemimpin kabilah kafir Mekah pada waktu itu banyak yang kalah dan mati. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal pun mati dalam perang Badar tersebut. Bahkan Abu Lahab pun setelah perang Badar juga mati. Jadi tokoh-tokoh pembesar kafir Quraisy pada waktu itu banyak yang mati. Kecuali ada salah satu tokoh pembesar yang belum mati adalah Abu Sufyan. Ini tokoh salah satu, Abu Sufyan adalah kafir pada waktu itu belum masuk Islam. Yang nantinya Abu Sufyan ini masuk Islam. Tapi dalam perang Uhud adalah beliau ketua dalam perang Uhud. Ketua umumnya dalam perang Uhud yang memerangi Rasulullah buat balas dendam. Buat balas dendam ketika kekalahan di perang Badar. Yang mana dia tahu pada waktu itu, dia kan seorang pedagang. Seorang pedagang biasanya kalau mau berdagang dari kota Mekah menuju Syam pasti melewati Madinah. Jadi pada waktu itu kan sebelum terjadi perang Badar, kabilah ataupun kafilah dari Abu Sufyan ini mau dirampas hartanya sama Rasulullah karena mereka juga yang mulai merampok. Jadi tetapi pada waktu itu Abu Sufyan berhasil kabur, berhasil lewat bebas ketika Rasulullah ingin merampok. Jadi Rasulullah bukan merampok, tetapi mengambil hak-hak orang muslim yang dirampok sama orang kafir. Jadi kadang ada orang-orang liberal ataupun orang-orang orientalis yang mengatakan Rasulullah ini dengan pasukannya merampok ketika dalam peperangan, padahal bukan merampok, tetapi mengambil hak-haknya. Itu pun dengan tujuan ketika dia mengambil haknya ataupun mengambil barang-barang dari ketika perang, itu namanya wajar aja biar tidak terjadi pembalasan lagi. Karena mereka masih punya senjata, dan memang pada waktu itu harga senjata dari mulai pedang dan lain sebagainya itu harganya sangat mahal. Itu bisa lebih mahal dari emas. Misalnya harga pakaian perangnya, kemudian dari pedangnya dan lain sebagainya itu begitu mahal. Jadi ketika mereka mengambil harta rampasan itu dijualnya bisa buat kehidupan orang-orang muslim dan kebutuhannya bisa tercukupi dari situ.
Ya, tujuannya untuk mengambil, bukan untuk kenikmatan semata, tetapi buat mencegah orang-orang kafir untuk tidak melakukan lagi kemungkaran-kemungkaran berikutnya. Kita lanjutkan dari kisah ini, yang mana dalam kisah perang Uhud ini terjadi karena buat balas dendamnya orang kafir pada waktu itu, yang kemudian Abu Sufyan mengumpulkan pasukannya, sekitar ada 3.000 pasukan. Jadi ada 3.000 pasukan, yang mana kaum kafir ini adalah mengumpulkannya ada 3 pemimpin. Salah satunya diketuai sama Abu Sufyan, kemudian ada lagi dipimpin sama Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, kalau Ikrimah ini nama seorang laki-laki. Ya, biasanya kalau di Indonesia kadang Ikrimah namanya perempuan. Ya, kalau di Indonesia kadang Ikrimah namanya perempuan, tetapi ini salah satu sahabat, ya, sahabat Rasulullah yang pada waktu itu belum masuk Islam. Jadi dia memimpin juga pasukan ketika perang Uhud. Kemudian ada lagi Khalid bin Walid. Ya, jadi ada 3 pembesar kafir. Ya, 3-tiganya ini salah sahabat Rasulullah nantinya setelah perang Uhud. Ya, mereka masuk Islam, tetapi pada momen ini tujuan mereka adalah untuk balas dendam. Ikrimah bapaknya sudah mati kan. Dia pengen balas dendam bagaimana dalam perang Uhud menang. Jadi memang semangat dalam perang Uhud begitu menggebu-gebu. Ya, jadi tujuan dari semangat mereka ini begitu menggebu-gebu sehingga pasukannya pun disiapkan dengan matang. 3.000 pasukan dari kaum kafir, dan kemudian dari kaum muslimin sekitar ada 1.000. Ya, perbandingannya masih jauh juga. Ya, 3 kali lipatnya. Jadi kaum muslimin cuma 1.000, sedangkan dari kaum kafir ini mencapai 3.000. Ya, sedangkan mereka sudah matang dari peralatan dan semuanya, sedangkan dari kaum muslimin cuma 1.000. Yang mana pada waktu itu juga Rasulullah, ya. Jadi ketika dalam peperangan ini orang-orang kafir juga mengumpulkan uang. Yang mana dalam dalilnya, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir juga yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk memerangi ajaran agama Allah. Jadi ketika dalam perang Uhud ini mereka bersatu, ya, saling menyumbang buat membantu orang kafir pada waktu itu. Fasayunfiquna tsumma takunu 'alaihim hasratan. Yang nantinya mereka juga akan mengalami kerugian. Ya, jadi mereka orang kafir ini akan mengalami kerugian, yang nantinya juga walladzina kafaru ila jahannam yusyarun. Mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam nantinya, karena mereka bergotong royong dalam kemaksiatan, dalam memerangi agama Allah. Ya, jadi dalil ini bahwasanya orang-orang kafir ini berusaha bagaimana menyumbang dengan besarnya untuk memerangi kaum muslimin. Ya, dan tentunya orang muslimin juga banyak yang istilahnya juga menyumbang buat peperangan Uhud ini. Jadi dari kaum muslimin juga menyumbang sesama mereka, kemudian dari orang-orang kafir juga bersatu untuk memerangi agama Islam pada waktu itu. Kemudian dari itu juga Rasulullah, ya, bermimpi, ya, qad ra'aitu wallahu khairan ra'aitu baqarun dhubah. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah sebelum adanya terjadi peperangan perang Uhud itu, Rasulullah bermimpi bahwasanya ra'aitu baqarun dhubah. Jadi Rasulullah dalam mimpinya melihat seekor sapi itu disembelih. Ya, jadi melihat seekor sapi disembelih. Bahkan juga Rasulullah melihat ketika pada waktu itu wa ra'aitu fi ru'yan hadhihi anni azazta safyan saifan fangqata sadrah. Ya. Jadi ketika Rasulullah melihat ada seekor sapi disembelih, juga Rasulullah dalam mimpinya juga dia mengayunkan pedangnya, ya, kemudian pedang tersebut fangqata sadrah, patah, ya. Jadi pedangnya Rasulullah patah. Jadi ini menandakan bahwasanya ini salah satu kekalahan dari kaum muslimin. Jadi Rasulullah sebelum mendapatkan kekalahan di perang Uhud, udah ada tanda-tandanya, ya, udah ada tanda-tandanya dalam mimpi
Tetapi pada waktu itu ketika Rasulullah mendapat mimpi ini, akhirnya Rasulullah musyawarah dengan para sahabat. Ya, jadi Rasulullah berkumpul tuh. Rasulullah sudah dapat mimpi, kemudian Rasulullah mendapat kabar dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Rasulullah masih di Mekah. Ya, pada waktu itu belum masuk Islam juga. Ya, jadi paman Rasulullah mengirimkan surat bahwasanya nanti akan ada kaum kafir dari kelompok Abu Sufyan yang akan menyerang Rasulullah. Maka suruh berhati-hati, suruh menyiapkan bahwasanya nanti akan terjadi diserang ya, di kota Madinah. Akhirnya ketika Rasulullah sudah tahu ke dalam mimpinya sudah ada, kemudian dapat surat dari pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah kumpul dengan para sahabat. Ketika dalam perkumpulannya Rasulullah di situ ada dalam permusyawarahannya ada dua pendapat yang berbeda dari kalangan para sahabat. Ya, jadi ada kalangan para sahabat, ada yang senior, ada yang junior. Nah, salah satunya yang senior misalnya ada Abu Bakar, Umar bin Khattab dan lain sebagainya, dikumpulin semuanya. Ada semuanya dari kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, ketika dalam perkumpulan inilah Rasulullah mengatakan, menceritakan mimpinya, kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwasanya nanti akan diserang ya, dari kaum kafir ini akan datang. Kemudian bagaimana nih solusinya? Jadi Rasulullah tidak seorang pemimpin yang diktator, tetapi memusyawarahkan terlebih dahulu. Ini salah satu pemimpin yang bagus. Jadi ketika ada permasalahan, cari solusi bersama-sama. Dan Rasulullah termasuk pemimpin yang sangat cerdas. Jadi pengambilan solusi seandainya sendiri pun bisa, tetapi Rasulullah bagaimana mengambil hasilnya ini bersama-sama. Ketika pada waktu itu sahabat senior bilang, ketika kita akan diserang, ya udah kita diam saja di kota Madinah bertahan, nanti kalau mereka datang kita serang balik. Karena kota Madinah ini dikelilingin ada batu-batuan. Jadi di bagian timur, barat, dan selatan itu ditutupin sama batu-batuan, dan kemudian ada pohon-pohon kurma. Dan sehingga ketika ruang masuk dan keluarnya itu dari pintu utara aja. Nah, jadi kalau mau terjadi peperangan, biar lewat pintu utara. Nah, jadi kata sahabat yang senior, salah satunya Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, dan Rasulullah juga mengiyakan ini. Ya, jadi ketika nanti dari kafir Quraisy dari Mekah datang, ya udah standby di pintu utara, nanti perangnya dari situ. Ketika mereka datang, udah kita panah-panahin aja tuh orang-orang kafir. Kemudian orang yang junior ini yang masih semangat menggebu-gebu nggak mau. Ya, kita dari dahulu dari zaman jahilan namanya perang itu saya nggak mau jago kampung. Ya, kata orang-orang yang sahabat junior, saya nggak mau jagonya cuma di kampung aja. Kita perang keluar. Nah, jadi dua perbedaan antara sahabat yang senior dan junior ini. Nah, jadi ketika ada perbedaan ini Rasulullah akhirnya mengumpulkan tuh bagaimana sehingga pendapat mana yang paling banyak dan akan diikuti. Dan tentunya akhirnya dipilih nih pendapat dari para junior yang masih semangat. Betul juga. Kita bagaimana kita perangnya keluar, jangan di dalam. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan orang muslim itu kuat. Tidak dipandang lemah, walaupun bisa aja bertahan. Nah, jadi ketika bertahan nggak keserang, dia serang balik lewat di kota Madinah tersebut. Dan akhirnya diambil dari pendapat dari sahabat yang junior ini. Nah, dan sehingga ketika para sahabat junior sudah mengambil keputusan, akhirnya keesokan harinya jatuh pada perang Uhud itu pada hari Sabtu. Ya, hari Sabtu bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Jadi jedahnya sama perang Badar ini sekitar 1 tahun 1 bulan. Ya, jadi kalau perang Badar itu pada bulan Ramadan, ya mengatakan 17 bulan Ramadan ya, di tahun kedua Hijriah. Kemudian terjadinya perang Uhud itu bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal. Ada yang mengatakan 11, 12, 13. Intinya pertengahan bulan Syawal. Nah, jadi terjadi perang Uhud sekitar jadi antara perang Badar itu 1 tahun 1 bulan. Jadi 1 tahun 1 bulan ini kemudian baru tuh udah siap-siap dari kafir Quraisy untuk membalas dendam. Dan orang Islam pun sudah mempersiapkan, ya karena sudah dapat kabar dari paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib. Akhirnya keesokan harinya Jumat sore ba'da asar. Ya, jadi ba'da asar. Jadi kalau terjadi peperangannya di waktu hari Sabtu.
hari Sabtu di waktu duha. Nah, jadi terjadinya perang Uhud di hari Sabtu, tetapi persiapan untuk menuju ke Gunung Uhud ya. Jadi dimulainya dari hari Jumat sore. Nah, jadi ketika di hari Jumat sore ba'da asar, setelah melaksanakan sholat asar berjamaah, kemudian Rasulullah langsung memakai baju baju perang. Ya, jadi Rasulullah memakai baju perang yang mana Rasulullah adalah imam mutawakkil. Jadi imamnya seorang imam yang sudah paling bertawakal kepada Allah. Tetapi pada waktu itu ketika dalam peperangan Rasulullah tetap pakai baju perisai. Ya, kalau kita lihat seandainya Rasulullah tahan bacok mungkin. Ya, jadi kalau kita lihat Rasulullah tahan bacok, misalnya dan lain sebagainya nggak mempan dengan itu, Rasulullah nggak usah pakai baju perang, ya nggak usah pakai perisai. Ya, jadi seandainya kayak gitu, tapi Rasulullah adalah sosok yang bagaimana ketika dia sudah bertawakal kepada Allah, tentunya juga dia ikhtiarin. Ya, ikhtiarin ya usaha juga. Jadi misalnya apa? Dia pakai baju perang. Ya, dari mulai pakai helm kepalanya sampai bajunya sampai menutup semuanya sehingga untuk menjaga diri mungkin dari panah, tombak dan lain sebagainya. Nah, jadi ini salah satu tanda bahwasanya buat kita juga sama-sama ikhtiar dalam melakukan apapun. Ya, kita ikhtiar sudah kita lakukan dan tentunya sudah dibarengi doa. Ya, jadi seperti itu. Rasulullah namanya doa mustajab. Minta aja sama Allah, ya Allah berikan saya kekuatan tahan bacok misalnya, nggak mempan misalnya dari panah dan lain sebagainya, bisa aja. Tapi ini tidak Rasulullah minta. Ya, jadi Rasulullah tetap melakukan hal-hal seperti manusia biasa. Ya, jadi menyiapkan pakaian itu dan kemudian pada waktu asar sudah dikumpulkan para sahabat, bahkan sahabat yang junior ini merasa malu ya, apakah salah mengambil keputusan sehingga Rasulullah sudah memakai baju perisai ini, baju perang ya, karena para sahabat junior dan senior ini salah satunya Umar, Hamzah dan lain sebagainya itu tetap mintanya bertahan saja, tetapi yang junior semangat, akhirnya ngadu dan sama paman Rasulullah Hamzah dan para seniornya bahwasanya apakah nggak usah perang aja, kita perangnya udah di kota Madinah. Nah, kata Rasulullah enggak, kalau saya sudah berpakaian perang berarti kita sudah harus maju. Ini menandakan keberanian sosok Rasulullah. Kalau kita sudah mengambil keputusan dan dimusyawarahkan itu, maka hasil itu yang kita harus jalankan. Jadi tidak pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Jadi Rasulullah sudah mengambil keputusan sebelumnya, kita tetap keluar dari kota Madinah. Ya, dan kemudian besoknya kagak berubah lagi, tetap melanjutkan. Ya, jadi intinya dari Rasulullah ini melakukan hal dari keputusan musyawarah itu yang disepakati. Ya, wasyawirhum fil amr, dan akhirnya Rasulullah dengan para sahabat keluar dari kota Madinah di waktu asar sampai menuju ke Gunung Uhud. Ya, dari situlah ketika pada waktu itu ada sahabat Rasulullah yang masih pada kecil. Ya, ada sahabat-sahabat dari Rasulullah yang masih kecil yang mana pada waktu itu usianya mungkin 14 sampai 15 tahun. Ya, jadi sahabat Rasulullah yang masih kecil itu adalah salah satunya Samurah bin Jundab dan Rafi bin Khudaij. Nah, jadi ini sahabat Rasulullah. Jadi ada anak-anak yang umur mungkin 14 tahun. Ya, kalau kita lihat anak-anak 14 atau 15 kan masih sekolah SMP. Tetapi pada waktu perang Uhud mereka begitu semangat. Ya, mungkin sama para sahabat udah pada pulang aja, nggak usah ikut perang. Jadi ini perang udah yang pada dewasa. Ya, jadi untuk anak-anak di bawah 17 ya nggak punya KTP ntar dulu perangnya. Ya, istilahnya kayak gitu. Kemudian sahabat yang muda-muda ini merasa bilang enggak, ya, saya pengen ikut perang. Ya, walaupun usia saya masih muda, tetapi saya jago memanah. Ya, Samurah bin Khudaij ini bilang saya itu jago memanah. Ya, jadi kemudian dibuktikan benar dia ahli dalam memanah. Dan kemudian sahabat yang muda juga ada Rafi. Nah, dan Rafi juga ini juga jago. Dan ketika itu juga merasa iri dia. Ya, jadi sahabat Rafi ini dia diizinkan. Kemudian yang samurai ini dia diizinkan. Ya, kemudian dia bilang saya bisa mengalahkan Rafi ketika saya bergulat. Akhirnya diadu dan akhirnya dia bisa mengalahkan tuh. Ya, jadi sahabat Rafi ini dikalahkan sama samurai dan akhirnya anak muda ini kedua-duanya diikutkan karena memang mempunyai skill dalam peperangan. Ya, jadi ketika mereka masih muda dan semangatnya begitu menggebu-gebu dan punya skill dalam peperangan, akhirnya Rasulullah juga mengajak mereka. Nah,
jadi ketika mereka sudah disiapkan dengan matang dengan izin Allah, ya, jadi mereka juga diikutkan kembali untuk melaksanakan peperangan dalam perang Uhud. Ya, keesokan harinya pada hari Sabtu, ya, di waktu duha, ya, perang Uhud terjadi, yang mana di situ juga di antara bagian utara atau di utaranya kota Madinah, ya, Jabal Uhud ini. Kemudian ketika pada dalam peperangan ini ada juga Jabal Rumah atau Jabal Ainain. Jadi Rasulullah itu pada waktu itu menyiapkan, ya, ketika dalam perjalanannya 1.000 pasukan. Ya, jadi sudah disiapkan mana pasukan buat mana pasukan berkuda, dan mana yang akan melawan satu lawan satu, sudah disiapkan itu. Nah, dari situlah ketika 1.000-nya untuk menuju Jabal Uhud, ada salah satu sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu salah satu sahabat Rasulullah yang munafik, ya. Jadi dia itu membelot, ya, jadi dia membelot dari 1.000 pasukan Rasulullah. Jadi dia terkena munafiknya, padahal ketika dia ikut ngaji bareng sama Rasulullah, ketika sholat berjamaah. Tetapi pada waktu itu dia salah satu, ya, munafik, namanya orang munafik, dia mengaku Islam, dirinya Islam, tetapi pada hakikatnya, jadi kagak mau ikut Rasulullah. Ya, pada hakikatnya dia nggak mau ikut Rasulullah. Akhirnya sahabat Abdullah, ya, bin Ubay bin Salul ini 300 orang membelot, ya, dari 1.000 orang akhirnya turun tuh 700. Ya, jadi tinggal 700 pasukan Rasulullah untuk menuju Jabal Uhud. Ya, 300-nya udah pada ngikut Abdullah bin Ubay ini. Ya, jadi ngikut Abdullah bin Ubay untuk tidak ikut dalam peperangan Uhud. Ya, di situ terjadi percekcokan lagi para sahabat. Ya, sahabat-sahabat yang senior bilang 300 ini kabur, namanya orang munafik, bagaimana kita perangin aja nih orang-orang ini. Kita perangin, ya, istilahnya perangnya selama saudara lagi. Tapi kata Rasulullah, udah gak usah, biarin dia pulang. Jadi Rasulullah gak mau perang lawan 300 orang itu, biarin dia pulang. Ya, jadi Rasulullah tetap membiarkan dari Abdullah bin Ubay ini untuk pulang. Dia membelot 300 orang ini, tinggal sisanya 700. Nah, jadi tinggal sisanya 700 yang menuju ke Jabal Uhud. Jadi sisanya cuma tinggal 700, dan kemudian, ya, 50 orang pemanah ditaruh di Jabal Ainain. Ya, ada 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Ya, jadi dia untuk memimpin pasukan panah di Jabal Rumah atau Jabal Ainain, untuk memimpin pasukan panahnya di situ. Nah, jadi disitulah ada pasukan panah, dan kemudian di bagian utaranya ada Jabal Uhud, dan kemudian di samping-samping sudah istilahnya perangnya sudah diatur bagaimana Rasulullah pasukannya ini dengan para pasukannya itu serangannya satu lawan satu, ya, saling berhadapan. Jadi Rasulullah nggak bisa diserang lewat belakang, dari samping kanan kiri nggak bisa. Jadi Rasulullah membuat bagaimana peperangannya itu hadapan. Karena kalau dari segi pasukan kalah, ya, 1.700 orang lawan 3.000. Makanya waktu dalam peperangan bagaimana itu dibuatnya, itu disiasatinya sama Rasulullah, karena pemimpin perang pada waktu itu dibuat tuh. Nah, jadi ada di gunung Jabal Rumah, ya, gunung panah, dan kemudian ada Jabal Uhud dialiri, jadi sehingga nanti peperangannya itu cuma berhadapan. Ya, jadi berhadapan satu lawan satu, dan nggak bisa, yang nggak bisa diserang, nggak diserang dari samping kanan ataupun belakang. Ini salah satu trik yang memang sudah dibuat sama Rasulullah dan para sahabat, yang mana pada waktu itu, ya, ketika para sahabat Rasulullah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ini untuk memimpin pasukan panah di Jabal Rumah. Jadi Rasulullah menyampaikan, ya, bahwasanya ketika di Jabal Rahmat ini ataupun Jabal Ainain atau gunung, kalau pernah pergi umrah ataupun haji, ya, ketika di Jabal Uhud itu ada makamnya para syuhada. Kemudian bagian sananya sudah ada gunung ataupun bukit, semacam bukit panah lah, ya, nggak terlalu tinggi lah, ya, mungkin tingginya cuma berapa meter, tapi di situ sudah menjadikan untuk pertahanan kokoh. Ya, ketika kita lihat, ya, namanya perang kalau lewat atas kadang lebih bagus. Kalau kita lihat peperangan lewat pesawat, mengirim bom itu lewat atas tuh bawah langsung hancur. Maka pada waktu itu belum ada pesawat. Carilah tempat-tempat yang tinggi untuk mengincar pasukan yang di bawah. Itu sudah diterapkan sama Rasulullah. Belum ada pesawat, tapi dia mencari posisi paling atas sehingga nanti leluasa.
ngelihat pasukan yang ada di bawahnya. Nah, jadi ini sudah disiapkan sama Rasulullah, dibuat dadu yang paling atas di Jabal Rumat ini sekitar 50 orang, dan Rasulullah berpesan, in ra'aitumuna takhtufuna at-tayr fala tabrahu makanakum. Kemudian juga in ra'aitumuna hazamna al-adu wa a'tawnahum fala tabrahu makanakum. Jadi Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Jubair dan para sahabat pada waktu itu yang menjaga pasukan di Jabal Rahmat ini, ya. Nah, dibilang bahwasanya ketika kalian pasukan kalian sudah melihat bahwasanya jikalau nanti ada misalnya burung-burung yang menghancurkan kalian, maka kalian jangan pergi dari tempat tersebut. Jadi jangan kabur. Nah, ketika kalian sudah kalah ataupun nanti in ra'aitumuna hazamna al-adu wa aqawnahum fala tabrahu makanahum, ataupun kalian sudah menang ataupun sudah kalah, jangan pergi dari posisi kalian. Jadi Rasulullah sudah berpesan kepada para sahabat, kalau nanti menang jangan kabur, ya tetap posisinya di Jabal Rumat ini. Kalau kalah jangan kabur. Nah, jadi intinya kayak gitu. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat jangan kabur, karena apa? Ini adalah fondasi paling kuat yang Rasulullah sudah tahu. Ya, jadi kalau memang dia mengikuti aturan dari Rasulullah, ya mungkin pada perang Uhud bisa menang. Tapi Allah juga menyiasatin bagaimana dalam perang Uhud ini ada ibrah, ada pelajaran bahwasanya setiap orang itu tidak selalu menang. Tetapi kadang kekalahan ini membuat kita sadar ada pelajaran penting dari kekalahan atau kegagalan kita. Jadi ada kegagalan atau kekalahan ini menjadikan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi ada pelajaran dalam perang Uhud ini, kalahnya pasukan Rasulullah salah satunya karena para sahabat ini tidak patuh dan taat. Tetapi Allah juga sudah menyiasati bagaimana ketika kekalahan ini juga nanti ada kemenangan buat kaum muslimin berikutnya. Ya, salah satunya ketika nanti setelah perang Uhud, ya sahabat dari Khalid bin Walid, kemudian ada sahabat Ikrimah, kemudian Abu Sufyan, ya pembesar-pembesar dalam perang Uhud ini tiga-tiganya akhirnya masuk Islam. Ya, jadi mereka menang tetapi akhirnya mereka masuk Islam. Nah, dari situlah ada pelajaran penting ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya jangan pergi dari tempat bukit ini. Ya, jangan pergi dari bukit ini. Dan ketika itu Rasulullah, namanya dalam peperangan, terjadi peperangan ini duel 1 lawan 1 terlebih dahulu. Jadi duel 1 lawan 1 terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah memilih Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pada waktu itu Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Sibah, ya, dari kaum kafir itu melawan Sibah, yang mana keduanya duel dulu. Dan ketika dalam duelnya ini sahabat Hamzah bisa mengalahkan Sibah. Yang keduanya sama-sama orang pembesar di kafir, yang mana pada waktu itu Hamzah juga disebutnya singa padang pasir ya pada waktu itu. Kemudian Sibah juga ini yang dari kaum kafir ini juga sosok yang kuat, ya, diadu dan pada waktu itu duel sehingga dimenangkan oleh Hamzah. Dari situ untuk membangkitkan semangat. Biasanya ketika duel misalnya dari kaum kafir menang, maka semangat kafir lebih menggebu-gebu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, sahabat Hamzah ini bisa mengalahkan Sibah ini dari kafir Quraisy. Dan akhirnya dari situlah mulai terjadi peperangan, sehingga pada waktu itu dari 1.700 pasukan orang muslim dan 3.000 kemudian bisa terserang, ya, mulai bisa diserang bahkan sampai ke belakang bagian perempuan. Jadi orang-orang kafir ini membawa para wanita di belakangnya, ya, jadi kaum muslimin juga bawa, ya, jadi perang Uhud ini, dalam perang Uhud ini dari kaum muslimin membawa wanita-wanita untuk membantu para sahabat yang mungkin nanti terluka, ya. Jadi para sahabat yang terluka ataupun butuh makan nanti dibantu. Salah satunya ada sahabat Aisyah, kemudian ada Nusaibah, ya, dan lain sebagainya untuk membantu dari kaum muslimin. Dan kemudian dari kafir juga banyak tuh, ya. Jadi kalau orang-orang kafir ini kaum perempuannya itu buat ini saja, istilahnya buat penyemangat cheerleadernya mungkin, ya, buat nyemangatin orang-orang kafir di belakang, yang nantinya ada yang membawa istrinya. Kalau mereka menang, ya, ataupun mereka misalnya mereka nggak mau kalah, ya, jangan sampai nanti sampai ke arah perang
para pasukan wanita yang di belakang. Ya, jadi mereka akan mati-matian, jangan sampai nanti kalah. Karena apa? Kalau nanti kalah, tentunya pasukan dari wanita-wanita ini akan menjadi tawanan perang. Ya, ketika menjadi tawanan perang udah jadi budak. Ya, nantinya bisa dijadikan tebusan. Ya, jadi orang-orang kafir ini membawa ini juga nanti kalau menang mereka bisa bisa kembali para istri mereka, ataupun mereka bisa untuk senang-senang dengan para wanita tersebut. Ya, jadi orang-orang kafir sudah menyiapkan wanita-wanita di belakang, sehingga dengan izin Allah kaum muslimin bisa menang tuh sampai ke arah pasukan wanita paling belakang. Ya, jadi ke arah pasukan wanita di belakang, disitulah ya jadi kaum muslimin sudah merasa menang, dan alhamdulillah dengan izin Allah menang juga. Akhirnya pasukan ya, yang di Jabal Rumat ini ya, melihat kaum muslimin sudah mengambil ya barang-barang ghanimah, barang-barang rampasan perang. Nah, jadi di bawah itu pasukan muslim mengambil barang-barang perang, ya pedangnya, perisainya, yang nantinya buat nanti bisa dijual kembali ataupun bisa dipakai kembali. Ya, jadi hal-hal tersebut harganya bisa lebih baik karena apa? Pedangnya bisa juga terbuat nanti ada kandungan permata, berlian ya di bagian-bagian itunya, karena mengandung hal-hal yang mungkin nanti ketika dijual itu bisa lebih mahal dari harga emas. Ya, jadi sehingga ini bisa menjadikan rampasan ini buat kemakmuran buat orang-orang muslim. Ya, tujuannya bukan untuk merampok, ya. Tujuannya bukan untuk merampok karena apa? Namanya ketika kita lagi di jalan misalnya dibegal, ya tentunya ketika ada pembegalan kita akan ngambil barang senjata dia dulu. Jangan sampai misalnya pisaunya atau pistolnya itu dipegang sama dia. Ya kalau kita nggak ngambil, istilahnya nanti dia bisa akan mencuri orang-orang berikutnya lagi. Ya ketika mereka membegal, ya kita ambil barangnya dan kita nggak mungkin ngasih dia lagi. Seandainya kita kasih balik lagi, nih barang belum buat begal berikutnya, ya nanti dia akan melakukan hal yang sama. Nah tentunya makanya ini yang dilakukan kaum muslimin biar orang-orang kafir ini tidak melakukan hal yang sama lagi. Jangan sampai memiliki kekuatan lagi, ya dibuat benar-benar tidak memiliki kekuatan. Diambillah barang-barangan rampasan ini sehingga dari 40 sahabat yang memanah di atas Jabal Rumat ini melihat, wah kita udah menang. Ya kita sudah menang dan akhirnya boleh turun. Ya, jadi sebagian ada yang mengatakan 30 bahkan 40 turun tuh. Ya turun, tetapi sahabat Abdullah bin Jubair bilang, ingat pesan dari Rasulullah, in ra'aitumuna takhtufuna at-tayr fala tabrahu makanakum. Ya, atau in ra'aitumuna hazamna al-adu wa a'tawnahum fala tabrahu makanakum. Jadi jika kalian sudah menang ataupun kalah, tolong jangan pindah dari posisi, ya, jangan keluar dari sini. Tetapi tetap kita udah menang kok, ya kita udah menang. Lihat di bawah sudah ngambil barang, ya, jadi sudah ngambil barang rampasan dan masih mencintai dunia sebagian para sahabat. Ya, jadi ini salah satu sahabat yang mereka sudah jihad fisabilillah. Namanya hati manusia. Ketika melihat sebuah kenikmatan, sebuah materi, tetap aja ada rasa pengen memiliki, pengen punya. Nah, jadi dia merasa kita nggak ngapa-ngapain di atas, tapi yang di bawah bisa dapat banyak. Kita yang di atas kagak dapat apa-apa. Jadi makanya sebagian para sahabat ya sekitar 30-40 itu turun. Jadi tinggal sisa cuma 10 orang saja, sehingga ya ketika 40 sahabat ini turun terlihat sama Khalid bin Walid. Ya, jadi terlihat nih dari orang-orang kafir ini, ya sahabat Khalid pada waktu itu belum masuk Islam. Dia membawa pasukan kudanya, ya, 200 lebih lah sekitar pada waktu itu, untuk melihat kekosongan di Jabal Rumat ini. Ya, karena sudah melihat dia lagi pada nyari ghanimah. Nah, dari situlah dia lari ke belakang di Gunung Rumat dan akhirnya menyerang pasukan Abdullah bin Jubair. Akhirnya bisa diserang, semuanya kalah dan akhirnya turun. Sehingga dari turunnya ini diserangnya pasukan Islam dari arah depan dan belakang. Jadi benar-benar diserang, yang tadinya cuma serangan 1 lawan 1 arah ke depan saja, tetapi akhirnya dikepung nih pasukan muslim. Ya, pasukan muslim dikepung sehingga disitulah terjadi kekalahan juga dari kaum muslimin. Bahkan ya dikisahkan juga ada salah satu sahabat yang mirip Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Ya, jadi sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair di sini juga terbunuh.
Nah, jadi perawakannya memang mirip dengan Rasulullah. Jadi ada yang mengatakan saya telah membunuh Rasulullah. Jadi orang-orang kafir ini, padahal itu bukan Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Nah, jadi yang terbunuh ada salah satu sahabat Mus'ab bin Umair ini terbunuh, dan memang dari segi perawakannya mirip Rasulullah. Dan kemudian dari situ juga para sahabat melihat bahwasanya ketika Rasulullah sudah meninggal, dan akhirnya para sahabat ini menjadikan bingung. Ada yang sahabat bingung karena mendengar Rasulullah meninggal, kemudian ada sahabat yang mundur, ya, sahabat yang mundur dan akhirnya balik lagi ke Madinah, dan ada sahabat yang tetap terus perang, ya, tetap terus perang untuk melawan para kaum kafir. Jadi ada 3 orang kelompok yang terus perang, kemudian yang bingung karena melihat kepalanya, komandannya Rasulullah sudah meninggal, dikatakannya kayak gitu, dan sebagian lagi kabur ke Madinah. Salah satunya sahabat Utsman bin Affan. Ya, pada waktu itu juga akhirnya dia mundur, bukan berkhianat, tapi mendengar Rasulullah komandannya sudah meninggal, akhirnya pulang juga, pengen balik. Ya, jadi memang kadang orang-orang bilang sahabat Utsman kabur ketika dalam perang Uhud. Padahal pada hakikatnya bukan kabur, tapi mendengar bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Yang mana pada waktu itu Rasulullah belum meninggal. Ya, jadi Rasulullah bibirnya memang terluka, bahkan giginya juga patah dalam perang Uhud. Tetapi Rasulullah dibentengin sama kaum Ansar untuk membentengi Rasulullah. Ketika diserang itu Rasulullah dibentengin terus. Ya, dengan izin Allah tetap menjadikan Rasulullah tetap hidup terus. Alhamdulillah dengan izin Allah Rasulullah bisa mundur, bahwasanya kemudian bahkan para sahabat, ya, Abu Sufyan menanyakan juga apakah Rasulullah sudah meninggal. Jadi pada waktu itu dalam peperangan tidak dijawab, ya, biarin aja, gak usah dijawab. Kemudian apakah sahabat Abu Bakar juga meninggal, karena memang pembesarnya dari kaum muslimin ada Abu Bakar, apakah sudah mati meninggal, nggak dijawab. Kemudian apakah dari Umar bin Khattab sudah meninggal, nggak dijawab. Dah, kata Rasulullah, nggak usah dijawab, diamkan saja. Jadi ini menandakan bahwasanya ketika pada waktu itu orang-orang kafir merasa menang. Ya, jadi pada waktu itu merasa Rasulullah sudah meninggal dan sudah wafat, bahwasanya mereka sudah menang dari kaum kelompok Abu Sufyan ini. Dari situlah bahwasanya kekalahan kaum muslimin ini karena salah satunya karena tidak patuhan, ya, tidak taatan sahabat Rasulullah dan tergiur dengan harta. Ya, kita kadang seperti itu, ya, kita kadang seperti itu, dan kadang ketika kita dijejelin harta di depan kita, misalnya miliaran ataupun bahkan dengan emas berlian, kita bisa terpengaruh, ya, yang mana pada hakikatnya memang semuanya materi ini bukan milik kita. Ya, kalau kita pakai pakaian kita, kendaraan kita punya rumah misalnya, kita punya mobil, semuanya adalah hak pakai. Kita harus tanamkan itu, bukan hak milik kita. Ya, kita jadikan apa yang ada dalam diri kita yang kita sudah cari dengan rezeki yang halal, bahwasanya semuanya itu adalah hak pakai aja. Sehingga ketika kita kehilangan pun kita nggak akan merasa kecewa. Nah, makanya ini masih memang berat. Ya, jadi jangan sampai harta yang kita miliki semuanya itu menjadi merasa kita yang punya, kita yang capek. Jadi sehingga kalau kehilangan itu pasti kecewanya sangat. Ya, jadi kalau misalnya ada orang punya HP, kita merasa memiliki banget. Jadi ketika kita hilang, kecopetan, bisa jadi kita akan kecewa banget. Atau motor kita punya, ya, ini motor satu-satunya, ya, tapi kita tidak ada ikhtiar untuk menjaga motor, nggak dikunci, kita nggak masukin ke dalam, ya, kita cuma sembarangan aja, ya, tidak ada ikhtiar dari kita. Makanya ketika hilang pun ketika kita hilang merasa memiliki, maka kecewaannya juga begitu dalam. Tetapi kalau memang itu kita merasa tidak kita miliki, ya, misalnya kita merasa ini hanya hak pakai kita saja, maka barang-barang yang kita katakan hilang itu insya Allah Allah akan ganti, ya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Makanya dari saya pribadi pun sama, saya harus tanamkan ini, bahwasanya semua yang kita punya ini semuanya adalah hak pakai saja. Jangan sampai jadikan hak milik, sehingga nantinya kita ketika kehilangan pasti akan merasa kekecewaan yang begitu dalam. Seperti yang tadi, ketika kita benar-benar tadi dengan merasa milik, kita perang bareng, itu harta di bawah juga punya kita. Siapa yang cepat pasti kita dapat. Misalnya kayak tadi dalam perang Uhud ini, para sahabat pengen merasa memiliki juga. Ya, kita di atas nih kagak dapat apa-apa, enak yang di bawah perang.
tetapi karena dia tidak taat perintah dari Rasulnya, akhirnya pasukan Muslim ini kalah. Kekalahan ini yang menandakan bahwasanya memang ada pelajaran penting yang dapat kita ambil, dan tentunya juga ada keberhasilan yang berikutnya akan didapati oleh kaum muslimin. Jadi kegagalan atau kekalahan yang kita dapatkan ini jadi pelajaran buat kita. Kita tanamkan, nggak selalu orang itu menang terus, mau apapun itu, ataupun kita di atas terus. Jadi bisa jadi posisi kita nanti akan di bawah, di tengah, nanti kita balik lagi. Itu begitu. Jadi posisi hidup kita selalu seperti itu berputar, biar kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Nah, dari perang Uhud ini pun dapat kita ambil pelajaran, dan yang nantinya kemenangan juga akan didapatin. Ya, dalam perang Uhud pentolan-pentolannya, komandannya akhirnya masuk Islam berikutnya. Ya, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid, ya sahabat komando peperangan paling bagus. Bahkan Wahsy juga yang membunuh Hamzah. Ya, dalam perang Uhud ini sahabat Hamzah juga terbunuh. Ya, jadi sahabat Hamzah paman Rasulullah ditombak sama Wahsy. Ya, dibunuh sampai menembus perutnya. Ya, tombak dari Wahsy ini menembus sahabat Hamzah, sehingga pada waktu itu ketika ditombak sama sahabat Wahsy ini, sahabat Hamzah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya langsunglah dibunuh sama sahabat Wahsy ini. Yang pada waktu itu belum masuk Islam. Nah, dari itu kemudian juga dibelah. Ya, dada Hamzah kalau kita baca dengar ceritanya dibelah, dimakan tuh. Ya, jantungnya, hatinya sama Hindun. Sampai ketika sahabat Wahsy ini dia bilang, ya, akhirnya dia masuk Islam. Ya, kata Rasulullah, tolong jangan hadapkan muka engkau di hadapan saya. Karena apa? Karena saya nggak mau ingat kisah yang pada dahulu dalam perang Uhud engkau membunuh paman yang paling dia cintai. Jadi paman yang paling Rasulullah cintai, yang membela Rasulullah, dibunuh sama sahabat Wahsy ini. Ketika itu dia setelah perang Uhud masuk Islam. Tolong jangan hadapkan muka engkau. Ya, jadi Rasulullah memaafkan sahabat Wahsy, dimaafkan, tetapi ingatnya tetap. Jadi ketika kita melakukan kesalahan pun sama. Ya, kita ngelakuin kesalahan, kita fitnah, kita caci maki orang lain misalnya. Kita pernah membuat hati orang lain kecewa, dan tentunya ini menjadikan nanti orang itu akan sakit hati. Kalaupun nantinya dia bisa memaafkan, tapi dia nggak bisa lupa biasanya. Iya, saya maafkan, tapi lupanya saya nggak akan lupa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu karena sudah membunuh sahabat pamannya sendiri, karena antara sahabat Hamzah ini satu persusuan sangat dekat sekali sehingga kecewa di situ. Nah, jadi kekecewaan itu menjadikan Rasulullah, tolong jangan hadapkan saya ke mukanya Wahsy. Dan akhirnya sahabat Wahsy ini juga membalas. Nah, dalam perang-perang berikutnya dia bisa membunuh Musailimah Al-Kadzdzab dengan tombak yang dia arahkan pada waktu kepada Hamzah, dibunuhkan juga kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi. Ya, mengaku nabi pada waktu itu. Jadi dari situlah ini pelajaran penting bahwasanya pembesar yang mengalahkan dalam perang Uhud bisa Allah balikkan hatinya untuk menjadi masuk muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini.